Di balik pengumuman kelulusan uji kompetensi wartawan, UKW, yang digelar di Manado, tersimpan kisah perjuangan haru dan dramatis para peserta, terutama mereka yang datang dari wilayah kepulauan. Salah satunya adalah Edward Joanli Tahulending, wartawan yang rela menghadapi cuaca ekstrim demi sampai dari Kabupaten Kepulauan Sangihe ke lokasi UKW di Manado. Edward menuturkan, perjalanan menuju Manado penuh tantangan berat. Sejak Selasa, cuaca sudah buruk. Ombak dan angin kencang, kapal tidak ada yang mau berangkat, kata Edward, mengenang momen menegangkan tersebut. Meski menghadapi kendala alam yang ekstrim, semangat untuk mengikuti uji kompetensi tak padam. Akhirnya kami tunggu sampai Rabu malam. Walau telat izin ke pemimpin redaksi, kami tetap berangkat, tegasnya, menunjukkan totalitas dan komitmennya pada profesi. Teman-teman, koordinasi terus seperti apa kita mau berangkat, sedangkan kegiatan untuk UKW itu pada hari Kamis jam 7 pagi. Sekitaran jam 5 sore itu ada informasi bahwa kapal dari Manado akan berangkat jam 7 malam itu ke Tahuna. Tapi walaupun dengan kondisi yang masih cuaca buruk. Jadi saya bersama teman-teman menceritakan terus gimana kita berempat ini mau berangkat, sedangkan kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk kami empat berangkat ke kota Manado. Dan pada hari Rabu itu sekitar jam 7 malam, kami sudah koordinasi dengan Via Sabandar untuk booking tiket akan berangkat ke kota Manado. Dan saya hubungi sama pimpinan redaksi, Pak, mohon maaf mungkin kami berempat mungkin agak terlambat karena memang kondisi cuaca itu tidak memungkinkan, jadi harapkan dimaklumi. Jadi pimpinan redaksi sempat sampaikan, kalau kapal sudah sampai, sudah bawa sekalian baju, nanti ganti bajunya di bak suruh. Perjuangan mental tak kalah berat dirasakan oleh peserta lainnya, Temi Sakul. Ia mengaku, tekanan mental menjelang ujian sempat membuatnya hampir menyerah. Awalnya saya hampir mundur, tapi beruntung saya punya teman-teman yang kasih semangat. Saya bahkan berdoa malam sebelumnya agar dapat penguji yang baik, ujar Temi sambil tertawa, mengungkapkan kelegaan campur syukurnya. Bagi Temi, momen UKW ini tidak hanya sekadar ujian kelulusan, tetapi juga ajang introspeksi diri yang berharga. Ia bersyukur, pelaksanaan UKW kali ini berhasil mengungkap kekurangan dan kelebihan dirinya sebagai jurnalis. Kalau untuk perjalanan saya mengikuti UKW ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa, sangat menakutkan. Awalnya saya sampai ini mulai tanggal 9, tanggal 8 saja saya sepertinya mau mundur, tetapi karena saya bersyukur saya punya teman-teman yang luar biasa yang selalu mensupport saya, yang memberikan kepercayaan diri. Saya bersyukur dengan teman-teman yang ada, sehingga saya bisa bersama-sama dengan teman-teman yang lain di tempat ini dan bisa mengenal para penguji yang luar biasa. Nah, untuk pengalaman saya, mulai dari pertama kali mengikuti, ada banyak hal yang menjadi halangan. Pertama, saya ketakutan dengan waktu yang harus 5 menit begitu. Saya semakin gemetar, seperti otak saya beristirahat, seperti kosong. Saya seperti merasa manusia tidak memiliki kemampuan apapun di dunia. Tetapi saya bersyukur memiliki tim yang ada di kelas D ini yang selalu memberikan semangat kepada saya, dan terlebih dari itu Tuhan menjawab doa saya. Tanggal 8 malam saya berdoa, Tuhan berikan saya penguji yang baik. Karena menurut info-info rekan-rekan yang sudah pernah mengikuti UKW dimanapun, itu tergantung penguji. Jadi kita mau maju, untuk kita berkembang, kita mendapatkan informasi atau hal-hal
yang baru, yang luar biasa itu tergantung dari penguji. Nah, saya berdoa, Tuhan berikan saya penguji yang baik hati, yang memahami saya, dan ternyata Tuhan mengampuni doa saya. Pertama, saya kena pencobaan. Waktu 1.4 itu saya sudah berkali-kali upload tetapi tidak keluar. Penguji saya sudah membantu tetapi tidak keluar. Mbak Dev juga sudah membantu tetapi tidak ada koin ulang. Saya ketakutan, sementara waktu itu sudah semakin dekat. Akhirnya saya lewat, tetapi ada kebijakan Pak Adi bilang nanti kamu selesaikan itu karena kondisinya mungkin menjadi pertimbangan. Dan yang pertama-tama juga saya tidak bisa menggunakan laptop karena sehari-hari saya meliput hanya menggunakan handphone. Memang ini sedikit aib, tetapi aib ini disitulah letak bahwa UKW hari ini berhasil membentuk saya dan membentuk saya. Jadi waktu laptop saya hang begitu, saya tidak bisa menggunakan sebenarnya. Tetapi satu waktu Pak Adi bilang, saya tidak membantu lagi sama kamu. Nah di situ saya mulai malu kan, saya harus berusaha ini. Masa nggak bisa, sementara yang lain bisa. Jadi di dalam beberapa jam saja, saya memaksa otak tua saya untuk bisa cepat menangkap itu. Dan akhirnya hari ini saya sudah bisa mengupload sendiri. Dari itu, selama saya meliput sudah beberapa tahun, tidak pernah ada yang mengkritik saya, yang bilang kamu kekurangan kamu di sini, kamu harus tambah belajar di dalam hal ini. Tetapi dengan UKW hari ini, saya bisa mengenal siapa saya, dan saya bisa tahu apa kekurangan saya dan apa yang harus saya tambah di dalam profesi saya untuk membuat saya makin baik lagi ke depan. Kisah-kisah ini menjadi cerminan bahwa para wartawan yang dinyatakan kompeten tidak hanya memiliki keahlian jurnalistik yang mumpuni, tetapi juga memiliki semangat juang dan dedikasi tinggi terhadap peningkatan kualitas profesionalitas mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.